Singkat ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Ilmu terdapat 3 kategori yaitu hipotesis, teori, dan hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data yang memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Jika data tersebut cukup, maka ia akan dihadapkan kepada hipotesis. Jika data tersebut valid, maka ia akan menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi umum, maka ia akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba umum, maka ia akan menjadi hukum. Pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam kamus filsafat, pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan. Itu berarti dalam kehidupan manusia dapat memiliki kebenaran dan pengetahuan. Sebagaimana dikutip oleh Swedi, bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Perbedaan pengetahuan dan ilmu. Pada dasarnya, pengetahuan dengan ilmu itu berbeda. Itu terlihat dari cara sistematis dan cara memperolehnya. Pada perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Perbedaan pengetahuan dan ilmu. Pada dasarnya, pengetahuan dengan ilmu itu berbeda. Itu terlihat dari cara sistematis dan cara memperolehnya. Pada perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. 2. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena mereka menemukan kembali pemikiran mereka yang rasional. Setelah berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, produk yang dihasilkan adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu. Hal tersebut diuraikan oleh Surajio. Pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia menggunakan batu sebagai peralatan. Pada masa ini disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 juta tahun. Kedua, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa ini dianggap sebagai gudangnya ilmu dan filsafat karena mereka tidak mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa ini juga tidak bisa menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap reseptif attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap inquiring attitude atau suatu sikap yang menyelidiki sesuatu secara kritis. 3. Zaman abad pertengahan. Hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah dikaitkan dengan aktivitas keagamaan. Semboyan pada masa ini adalah anaila deologia atau abdi agama. 4. Zaman Renaissance. Ini ditandai sebagai era kebangkitan yang pemikirannya bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance adalah zaman peralihan dari abad pertengahan berubah menjadi suatu kebudayaan yang modern. Penemuan ilmu pengetahuan modern mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini adalah di bidang astronomi dengan tokoh yang terkenal. Salah satu contohnya adalah Roger Bacon. 5. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan di bidang ilmiah, seperti René Descartes yang terkenal sebagai bapak filsafat modern, selaku juga seorang ahli ilmu pasti, Isaac Newton dengan teori gravitasi, Charles Darwin dengan teori Sanger for Life, dan Thomson dengan temuannya yaitu elektron. 6. Zaman kontemporer, abad 20 dan seterusnya. Pada zaman ini, tokoh yang terkenal adalah Albert Einstein. Zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, teknologi dan informasi, termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pemahaman tentang sejarah kelahiran dan pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan dapat dikonsentrasikan dalam 2 aspek, yaitu fenomenal dan struktural. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, iptek sangatlah penting dalam kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam menjamin kesinambungan dalam pembangunan nasional. Relasi yang ideal antara iptek dan nilai agama dan budaya terletak pada fenomena pertama, yaitu keragaman agama dan budaya di Indonesia.
Dan fenomena kedua menempatkan iptek di luar agama dan budaya yang jelas bercorak positivistis. Dan fenomena ketiga yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat dalam sila-sila Pancasila, yaitu pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu yang mendasari sila pertama, bahwasanya iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang diciptakan, dan apa yang dibuktikan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan masyarakat serta alam sekitarnya. Dan kedua yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu yang mendasari sila kedua, yang bahwasanya iptek dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Dan nilai ketiga yaitu nilai persatuan, di mana mendasari sila ketiga yang merupakan iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, dan rasa keluhuran bangsa. Dan yang keempat yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu yang mendasari sila keempat, bahwasanya dalam pengembangan iptek haruslah bersifat demokratis. Dan yang kelima yaitu nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu yang mendasari sila kelima, yang bahwasanya pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. C. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. 1. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Menurut Surajio, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian. Perlunya kebebasan usaha ilmiah dan penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis. Sedangkan menurut Sastra Prateja, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, penguasaan iptek harus merata, dan kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus. Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah pengembangan iptek haruslah selalu menghormati martabat manusia, meningkatkan kualitas hidup manusia, membantu pemekaran komunitas manusia, terbuka untuk masyarakat, dan membantu penciptaan masyarakat yang semakin adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, menyertakan nilai Pancasila, mampu mengandalkan iptek, dan berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung makna yang berbeda-beda, yakni yang pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Makna keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Hubungan pendidikan Pancasila dengan prodi akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Keuangan tersebut ditujukan untuk mempermudah pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jika kemudian terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka akuntan akan menjadi yang pertama yang disalahkan karena tidak memberikan laporan keuangan yang benar. Akuntan dituntut untuk jujur dan transparan dalam penyajian laporan keuangan kepada pemilik modal, serta profesional dalam bekerja meskipun telah dibantu oleh teknologi perekaman data. Hal tersebut sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya menjunjung tinggi ketuhanan dan kemanusiaan. Maksudnya adalah definisi akuntansi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan. 2. Alasan diberlakukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. B. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. C. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan.
Dan sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai luhur. Gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. 3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang dirintis Subiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang C. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Pesan selama perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila menyenangkan, tidak membuat bosan karena ada media pembelajaran lain yaitu berupa YouTube dan penjelasannya pun dapat dimengerti. Kesan-kesan saya dalam mengikuti mata kuliah ini yaitu yang pertama mendapatkan ilmu baru dan juga bermanfaat. Yang kedua dalam memanfaatkan materinya sangat jelas dan juga terbilang santai. Kesan saya selama perkuliahan matkul ini adalah bagus karena selain dapat ilmu dari dosen pengampu, saya juga dapat ilmu dari banyak orang yang turut andil dalam penyampaian materi dan cukup santai karena penyampaian materinya diselingi dengan obrolan ringan yang menghibur. Dan kesan saya selama masa pembelajaran yaitu sangatlah menyenangkan dan terkadang juga suka menegangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.